Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita ketemu di sesi ke-12. Jadi tidak terasa kita sudah masuk pada 12 sesi. Nah, saya akan review ulang pemahaman dari kelas basic CA ini. Ya, jadi pada kelas basic CA ini, tujuan utamanya adalah memiliki cara atau teknik untuk menggeser gelombang otak dari otak sibuk menjadi otak tidak sibuk. Kalau representasi gelombangnya dari gelombang beta menjadi gelombang alfa. Kenapa ini menjadi penting bagi pasien CA? Alasannya adalah karena orang-orang C itu cenderung pikirannya overthinking dan traumatik. Ya kan, dia merasa khawatir, takut, cemas, jangan-jangan nanti tambah gede, jangan-jangan nanti apa namanya berdarah, jangan-jangan nanti metastasis, jangan-jangan semua jangan-jangan. Maka pada titik itu pikirannya sibuk terus, tidak pernah berhenti untuk berpikir. Maka di kelas 12 sesi ini diajari untuk setiap hari, ayo ajari otak untuk menggeser gelombangnya dari yang sibuk menjadi tidak sibuk. Dari beta atau stres menjadi relax alfa. Dasarnya itu. Caranya bagaimana? Ada tiga hal yang dilakukan secara bersamaan, kalau mampu. Yang pertama adalah tiga huruf acak, diulang berkali-kali dalam pikiran. Yang kedua, kendorkan otot-otot wajah sampai terbentuk ekspresi wajah yang datar. Dan yang ketiga adalah ritme 55 napas hidung-hidung. Nah, tiga cara ini apabila dilakukan secara bersamaan, maka akan dengan sangat cepat menggeser gelombang otak dari yang sibuk menjadi tidak sibuk. Dasarnya itu. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi ketika gelombang otak itu tidak sibuk? Kita lihat analisa dari tiga huruf acak. Kalau misalnya kita ngomong dalam hati atau kita berpikir untuk ngomong PLN misalnya begitu, pasti akan muncul definisi, ya kan? Mungkin makna, mungkin bentuk gedungnya, mungkin nama orang, nama security-nya. Intinya kata PLN membuat otak kita bekerja lebih banyak karena memiliki gambaran visual, memiliki definisi, memiliki makna, ada logo, ada tagihan, segala macam gitu kan, ada perasaan dan sebagainya. Maka sibuk sekali. BPJS juga begitu. Tapi berbeda ketika kita bilang, otak saya pengen ngomong. Ngomong apa? XZP, 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 XZP. Kata otak, apa nih? XZP, XZP, XZP. Terus ngomong terus nggak berhenti-berhenti. XZP, XZP. Ya udah saya cari dulu XZP apa sih? Dicarilah XZP di posisinya misalnya pada definisi arti makna. Oh, nggak ada artinya, nggak ada maknanya. Lalu dicari XZP pada visual. Nggak ada gambaran XZP itu terhubung dengan apa. Nggak ada. Dicari pada memori rasa. Nggak ada XZP terhubung pada rasa. Memang ada mas sebuah kata yang bisa terhubung pada rasa. Ada. Misalnya, kita munculkan kata BPJS. Terus tiba-tiba muncul rasa kesal, rasa tebal di dalam hati. Kok bisa? Ya karena bisa jadi kita pernah mengalami sesuatu yang tidak nyaman pada BPJS. Misalnya tidak dilayani atau pelayanannya terlambat. Atau mungkin ada saudara yang meninggal karena layanan BPJS-nya tidak diurus bagaimana mestinya dan sebagainya. Artinya kata BPJS memiliki preferensi rasa yang negatif di hati kita. Rasa tidak nyaman. Lain kalau misalnya XZP, XZP, XZP atau alif lamim, alif lamim, alif lamim, alif lamim atau alif lamsad atau alif lamro, alif lamro. Ketika kata itu masuk ke dalam otak, maka otak akan berusaha mencari dan karena dia tidak ketemu, maka secara otomatis akan berubahlah otak ini menjadi alfa di semua areanya. Area depan berubah jadi alfa, artinya relax. Area kiri berubah jadi alfa, berarti relax. Area kanan berubah jadi alfa, maka relax. Area belakang visual berubah jadi alfa, juga relax. Area tengah juga berubah jadi alfa. Semuanya jadi alfa dan semuanya jadi relax. Nah inilah kau bisa jadi relax mas. Karena otak berusaha untuk mengerjakan sesuatu yang tidak mampu dia kerjakan. Tugas otak kan berpikir untuk mencari semua data dan informasi yang berhubungan dengan kata yang dimasukkan kepadanya. Jadi kalau kita memasukkan kata yang tidak memiliki makna dan arti, acak, XZP, alif lam mim, maka pada titik itu otak akan menyerah karena dia tidak berhasil mencari yang ada di dalam otaknya. Dan justru itu kita harapkan. Nah, sekarang apa yang terjadi kepada otak kita ketika teknik ini dilakukan selama 20 menit, 40 menit, atau 60 menit?
Yang pertama yang paling penting adalah menjadi terhubungnya semua area di struktur otak kita secara fisik. Ya, jadi lihat sebelah kiri, gambar sebelah kiri. Jadi di gambar sebelah kiri ini ketika seseorang itu merem secara umum, maka bagian dalam otaknya tidak sambung menyambung. Apalagi kalau buka mata, apalagi ketika mengerjakan sesuatu, maka bagian otaknya tidak sambung menyambung. Nah, ketika misalnya kita berlatih secara konsisten selama 2 bulan saja berturut-turut, yang rata-rata 1 hari latihan 1 jam, maka ketika kita pejam mata, ketika kita merem, itu seluruh area otak kita menjadi sambung menyambung. Bahkan ketika kita buka mata dan mengerjakan sesuatu, juga ada sedikit sambungan yang terjadi dalam otak kita. Artinya struktur otak kita mulai sambung menyambung. Apakah bagus struktur sambung menyambung? Iya, karena terjadi koherensi. Koherensi itu ibaratnya begini. Jika di rumah kita punya 6 orang pasukan, ya berarti katakanlah suami istri, gitu kan, anaknya 3, pembantunya 1, berarti 6. Kira-kira begitu, 6 pasukan. Nah, kita sebagai big boss-nya bilang begini, ayo semua pasukan, kita kerja untuk beberes rumah. Wah, dan mereka semua kan beberes sesuai dengan fungsinya kan? Ya kan? Yang laki-laki, ya nggak mungkin dia beresin dapur juga nggak mungkin. Ya, tugasnya sesuai dengan ininya lah. Mungkin yang bisa masak ya dia masak, yang mbak-mbaknya bebersih dia bebersih gitu kan. Fungsi otak juga begitu. Otak depan tentu nggak sama dengan sebelah kiri, tentu nggak sama dengan sebelah kanan, nggak sama dengan belakang, nggak sama dengan atas, nggak sama dengan tengah. Masing-masing ada fungsinya. Tapi ketika dapat satu perintah, kerjakan X, maka semua bekerja sesuai dengan fungsinya untuk mewujudkan itu. Tentu bagi yang bebersih rumah, toolsnya atau alatnya adalah ada sapu gitu kan, kemudian ada tempat sampah dan sejenis itu. Kalau misalnya yang laki-laki misalnya untuk bebersih kebun misalnya, ya tentu alatnya akan ada gunting, ya kan, gunting rumput, mungkin akan ada alat pemotong rumput atau sejenis itu. Sama, otak-otak kita juga menghasilkan frekuensi-frekuensi yang berbeda, menghasilkan hormon protein enzim yang berbeda. Tapi supaya menjadi satu hasil kesatuan yang kuat, harus sambung menyambung. Nah, hanya 2 bulan saja teknik yang dipraktekkan pada kelas ini akan menghasilkan area sambungan otak yang membentuk kondisi relaksasi. Jadi semuanya jadi rileks. Karena jadi rileks, maka secara alamiah stres akan turun, imunitas akan naik, dan jenis itu. Dan ini saya nggak mengarang-arang, ini memang ada dasar jurnalnya. Nah, ini terlihat. Sambungan dari seluruh struktur otaknya menjadi bagus sekali. Dan ini yang kita harapkan itu disebutnya koherensi area otak. Lalu apa lagi? Nah, sesuai dengan analisa studi di sini, orang yang menjalani latihan seperti yang kita latih di kelas ini, di kelas CA Basic ini, akan menyebabkan terjadinya pengurangan intensitas kecemasan secara signifikan. Akan berkurang kecemasannya, anxiety itu kecemasan secara signifikan. Jadi orang-orang yang CA itu kan cemasnya tinggi, ya kan? Dibantu dengan teknik ini, maka cemasnya akan menjadi semakin rendah. Ini bukan kata saya, ini memang jurnalnya begitu. Jadi kita praktekkan ada jurnalnya. Jadi saya nggak ngarang-ngarang bebas. Jadi kalau peserta, kok teknik ini dari mana Mas Agung? Ya dari jurnal. Hanya saya sederhanakan, saya bikin supaya peserta gampang untuk melakukan dan memahami. Kalau baca sendiri jurnalnya kan puyeng, ya kan? Terus apa lagi? Menurunkan kortisol. Apa itu kortisol? Kortisol adalah hormon stres. Jadi kalau hormon stresnya turun, maka secara alamiah ada yang naik. Apa itu? Yakni sel imun. Jadi sel imunnya pasti naik kalau kortisolnya turun. Ya kan? Kortisol itu hormon stres. Kalau kortisolnya turun, ada yang naik lagi selain sel imun. Apa itu? Yakni melatonin. Melatonin itu hormon yang berperan dalam proses tidur. Maka kalau dilatih malam hari, teknik ini sambil berbaring, biasanya peserta lebih cepat untuk tertidur dan lebih lebih nyenyak untuk tertidur, bangun tidurnya lebih seger karena hormon melatoninnya melimpah akibat dari rendahnya kortisol. Itulah kenapa orang kalau stresnya tinggi juga bisa susah tidur karena kortisolnya tinggi. Apalagi menurunkan tekanan darah. Bahkan jauh lebih efektif dibandingkan relaksasi otot, dibandingkan biofeedback. Biofeedback itu maksudnya dikasih alat yang ditempel di badan, misalnya kayak alat geter-geter untuk bikin otot rileks begitu. Atau mungkin dengar audio-audio yang menenangkan, audio-audio sifatnya white noise. White noise itu contohnya kayak suara hujan.
suara hujan turun. Ada lagi misalnya suara pantai, ada suara angin, ya macam-macam. Itu suara alam lah. Suara alam itu disebutnya white noise. Yang bikin kalau kita dengar jadi tenang. Bahkan teknik ini jauh lebih baik dibandingkan relaksasi otot, dibandingkan stress management secara sadar, dan bahkan dibandingkan gabungan antara keduanya. Jadi misalnya gabungan keduanya itu kita mendengar suara air hujan turun bersama dengan dipijetin, ya kan? Bersama dengan aroma-aroma terapi yang baunya enak. Nah, kira-kira begitu itu disebut sebagai combined treatment. Jadi, kalau ada orang yang melakukan combined treatment tadi, dia selonjoran, kakinya dipijetin, tangannya dipijetin, punggungnya dipijitin, kemudian dia sambil mendengarkan bunyi-bunyi yang nyaman di telinganya, juga sambil mencium aroma-aroma yang enak, wangi misalnya gitu kan, itu jauh lebih kalah itu dibandingkan teknik ini. Jadi teknik ini jauh lebih menang. Iya, untuk menurunkan tekanan darah. Apalagi menurunkan insulin. Maka sering saya bilang, makanan CA itu adalah glukosa, ya kan? Makanan CA adalah glukosa. Maka semua upaya yang berkontribusi untuk menurunkan glukosa dapat dipandang sebagai upaya untuk melaparkan sel kanker. Itu. Jadi ketika ada upaya yang kita lakukan yang terbukti dapat menurunkan insulin, berarti upaya itu berkontribusi dalam menurunkan gula darah. Maka dia secara otomatis berkontribusi dalam melaparkan sel kanker. Korelasinya ke situ. Jelas sampai sini ya? Oke. Mengurangi gejala dari trauma. PTSD itu singkatan dari Post Traumatic Syndrome Disorder. Jadi orang-orang yang trauma. Apakah orang kanker bisa trauma? Bisa. Misalnya contoh, maaf, misalnya payudaranya diangkat. Pasti dia ada trauma. Wong tadinya ada di situ tiba-tiba nggak ada. Rahimnya diangkat. Pasti dia trauma. Wong tadinya ada di situ rahimnya tiba-tiba diangkat, ya kan? Terus apalagi misalnya ususnya diangkat, dipotong, mungkin tiroidnya dipotong, macam-macam tiroidnya diangkat. Itu pasti dia trauma. Nah, bahkan teknik ini yang Bapak Ibu pelajari di kelas ini jauh lebih efektif, lebih bermanfaat, punya manfaat lebih baik dibandingkan mindfulness, meditasi mindfulness. Jadi metode meditasi mindfulness itu biasa digagas, salah satu pengusulnya adalah Profesor John Kabat-Zinn. Kita punya teknik yang jauh lebih sederhana. Kalau di tekniknya mindfulness itu kan syarat dengan narasi dan kata-kata, ya kan? Kalau yang ambil dari jalurnya Pak Jarod, misalnya coba aja buka Jarod Wijayanarko Mindfulness, pasti isinya kata-kata, narasi-narasi menurut versinya Pak Jarod, gitu kan? Yang mungkin aja bersinggungan dengan agama. Ya, karena beliau seorang pendeta Kristen, maka mau nggak mau beliau pasti akan menyelipkan doa-doa Kristen di dalam aspek mindfulness-nya. Nah, sementara kalau yang dengarnya orang Islam misalnya begitu kan pasti akan berseberangan, nggak cocok. Padahal maksudnya mungkin bukan itu, tapi bisa diterapkan ke arah situ. Nah, sedangkan teknik yang OMG ajarkan ini yang tiga huruf acak, ini sangat netral, tidak ada doa-doa atau narasi-narasi atau kalimat-kalimat spesifik yang mengarah pada ajaran agama tertentu. Ya kan, XZP, 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 ajaran apa? Yang nggak ada, ya kan. Tetapi dia memiliki khasiat yang sama. Ketika misalnya kita mengucapkan alif lam mim, alif lam shad, alif lam ra itu boleh karena tiga huruf acak tidak terkait dengan agama tertentu. Jadi lebih netral dan efeknya justru lebih bagus untuk mengurangi gejala-gejala dari trauma. Terus apa lagi? Dia punya efek pada kekakuan pembuluh darah. Ya, ini dapat melenturkan pembuluh darah. Jadi dapat melenturkan pembuluh darah yang kaku, dapat melentur. Kok bisa mas orang-orang sakit berat pembuluh darahnya kaku? Iya, karena dia stres. Karena dia stres terus-menerus, dia banyak pikiran, dia overthinking, dia traumatik, dia takut cemas, jangan-jangan nanti membanyak apa namanya, jangan-jangan nanti metastasis, jangan-jangan nanti berdarah, jangan-jangan nanti kambuh, jangan segala macam, jangan-jangan bahkan dia takut cemas, khawatir, jadi stres. Ketika stres naik, pembuluh darah akan kaku. Maka teknik ini, walaupun sederhana, terbukti proven by science menurut jurnalnya, bukan kata saya, dan jurnalnya ini 8 bulan randomized control trial. Jadi saya cerita sedikit. Randomized control trial itu adalah standar jurnal tertinggi. Standar jurnal tertinggi. Jadi ketika seseorang itu membuat jurnal yang kriterianya masuk pada randomized control trial, maka artinya jurnal itu proven, terbukti. Nah, kita lihat di efek pada karotin apa namanya karotid atau atau kekakuan pada pembuluh darah ini
Tipe jurnalnya ada randomized control trial. Kita lihat sebelumnya. Nah, misalnya kayak di sini, menurunkan insulin resisten. Jenis jurnalnya adalah this randomized control trial. Ini juga randomized control trial. Nah, terus apa lagi? Ada banyak yang tipenya randomized control trial. Nah, ini juga sama nih. Menurunkan kecemasan. Tipenya adalah meta-analisis randomized control trial. Randomized control trialnya aja sudah derajat paling tinggi. Meta-analisis itu derajat yang lebih tinggi lagi. Apa itu meta-analisis? Meta-analisis itu adalah seseorang mengumpulkan jurnal dari banyak jurnal, lalu membuat ringkasan dan kesimpulan. Jadi misalnya, jurnal yang berhubungan dengan gelombang alfa dan kecemasan itu ada 3.000 misalnya. Maka dia akan baca 3.000 jurnal itu, lalu dia akan ringkas, dia akan simpulkan. Maka disebut sebagai derajat jurnal yang tertinggi, meta-analisis itu. Jadi dia kumpulkan semua randomized control trial, lalu dia simpulkan. Itu bisa ratusan, mungkin bisa ribuan, mungkin bisa puluhan ribu jurnal. Ya kan? Jadi luar biasa. Jadi artinya sudah proven. Nah, apalagi mengurangi resiko kematian karena serangan jantung, stroke, ya kan? Kok bisa apa namanya mengurangi resiko serangan jantung, stroke dan kematian karena stresnya rendah. Orang yang stresnya tinggi, tegang, takut, cemas, khawatir, detak jantung pasti naik. Kalau detak jantung pasti naik, tensi pasti naik. Kalau tensi terus-terusan naik, pembuluh darah jadi kaku. Benar ya? Iya kan? Kalau tensi terus-terusan naik, pembuluh darah jadi kaku, kolesterolnya pasti naik. Kalau kolesterol naik terus-terusan nggak bisa diturunkan, pasti terjadi blocking, terjadi plak, akan ngeblok jalan darah. Kalau terjadi blok, maka terjadi stroke, ya kan? Ya otomatis resikonya kematian. Itu dari stres tuh. Maka orang-orang yang sakitnya berat harus punya tools atau cara untuk menurunkan stresnya. Maka teknik ini gampang banget dipakai untuk cara menurunkan stresnya. Asal Bapak Ibu mau latihan setiap hari 1 jam, lakukan ritme 5-5 1 jam, lakukan 3 huruf acak 1 jam, lakukan pendorkan otot kuat 1 jam, lakukan secara bersamaan maksudnya. Jadi secara bersamaan melakukan ritme 5-5, kendorkan otot-otot wajah, dan 3 huruf acak secara 1 jam. Maka efek yang kita dapat dari standar jurnal ini akan terjadi di badan kita. Ini juga kriteria randomized control trial. Jadi lihat di sini. Jadi ini jurnalnya nggak main-main. Jadi yang saya angkat untuk kelas CA Basic itu bukan abal-abal, bukan karangan saya, bukan misalnya saya ngarang-ngarang ritme sendiri atau saya ngarang-ngarang cara sendiri teknik. Tidak, itu saya pakai jurnal yang memang sudah terbukti dan teruji dengan derajat jurnal yang tinggi, yakni randomized control trial dan beberapa meta-analisis. Jadi jangan jangan disepelekan. Artinya, ayo latihan karena saya pun latihan teknik ini. Apalagi meningkatkan fleksibilitas kognitif atau fungsi otak tadi sudah kita jelaskan di awal. Bahkan jauh lebih baik dibandingkan teknik-teknik mindfulness, jauh lebih baik dibandingkan teknik-teknik yang berhubungan dengan relaksasi otot, juga relaksasi respon itu berarti dari telinga. Misalnya kita mendengar bunyi-bunyian yang nyaman, yang enak gitu kan, kayak tadi contohnya white noise. Ini jauh lebih baik dari semua gabungan teknik-teknik itu. Apalagi mengurangi tingkat apa namanya kamar di rumah sakit. Jadi kalau kata dokternya, waduh Pak, dengan penyakit seperti ini 2 minggu lah Bapak dirawat. Nah kira-kira begitu dong. Tapi kalau kita ada latihan setiap hari 1, 2, 3 jam di kamar di rumah sakit, maka nggak 2 minggu tuh, 3 hari udah pulang, atau mungkin paling lama 4, 5 hari udah pulang. Itu signifikan sekali. Dan semakin berat sakitnya semakin signifikan. Semakin usia semakin tua, semakin signifikan apabila berlatih teknik ini.